Ka'bah makhluk sanes, makhluk. Hajar Aswad makhluk. Sampai ke Sayyidina Umar mah ngajarios ke Hajar Aswad. Jika saja aku tidak melihat Rasul menciummu, sanggeuk kuring kudu cium maneh ke Hajar Aswad. Kenapa aku menciummu? Karena Rasul menciummu kamu. Artinya karena aku mengikuti syariat yang diajarkan oleh Rasul. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengetahui apa saja wajib haji itu, apa saja hal-hal yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, dan bisa digantikan oleh orang lain atau membayar dam tatkala kita berhalangan yang diterima oleh syariat yang disebut dengan udzur syar'i. Yang pertama ialah niat ihram di miqat. Waktu kita kemarin terkait rukun haji. Rukun haji yang pertama itu apa? Niat ihram. Ya. Nah, di wajib haji diperjelas bahwa niat ihramnya itu tidak boleh di mana-mana tapi harus di miqat. Apa itu miqat? Miqat itu artinya batasan. Miqat itu batasan tempat atau waktu yang disyariatkan oleh agama, tempat untuk memulai, baik itu haji atau umroh. Nanti akan dijelaskan terkait miqat lebih lanjut. Akan tetapi sekarang akan saya sampaikan sedikit saja atau kisi-kisinya, bahwa di dalam haji itu ada dua miqat. Yang pertama ada miqat zamani, yang kedua ada miqat makani. Ada batasan waktu dan ada batasan tempat untuk memulai ibadah haji. Ini konteksnya ibadah haji. Kalau umroh tentu yang ada hanya miqat makani saja, tidak ada miqat zamani. Jadi kalau umroh Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan kapan saja. Kalau haji tidak bisa, ada miqat zamani, dibatasi oleh waktu. Nah, kita memulai niat untuk ibadah haji itu harus di miqat. Nanti akan dijelaskan tentang miqat makani itu di mana saja. Karena miqat makani itu terbagi 3. Jadi nanti akan secara spesifik diperjelas kita termasuk golongan yang mana, sehingga pas sewaktu kedatangan awal kita ke Mekah itu kita termasuk golongan apa dan miqatnya di mana. Kemudian pas kita mau melaksanakan ibadah haji, karena kita sudah diam lebih dari 3 hari berada di kota Mekah, maka miqatnya di mana? Nanti diperjelas di bab miqat. Ada waktu khusus terkait miqat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama wajib haji itu ialah berniat ihram untuk haji di miqat. Sama terkait bagaimana niatnya, baik itu haji ifrad, haji tamattu, atau haji qiran, atau haji istirad. Ada haji istirad. Haji istirad nanti akan dijelaskan bahwa salah satu cara yang dibenarkan oleh agama dan disetujui oleh para imam madhab, melindungi para lansia agar para lansia ini tidak terbebani begitu banyak beban karena ihram. Tatkala di tengah perjalanan, di dalam waktu berihram itu mereka memutuskan untuk keluar dari ihram tanpa tahallul, maka bebas, tidak harus membayar dam. Itu namanya haji istirad, artinya niat bersyarat. Nanti ada hadisnya. Karena seperti lansia mah penuh dengan resiko, penuh dengan resiko. Tatkala berniatnya sama dengan kita-kita, niatnya hanya labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umrotan, nawaitul umrota wa ahramtu biha, misalkan ya, hanya niat gitu. Tatkala di tengah perjalanan atau di tengah proses dalam melaksanakan haji atau umrohnya itu mengharuskan ia batal dari ihramnya, maka
yang tidak niat istirot terbebani banyak hal. Yang pertama dia harus mengulangi hajinya. Ari dosa mah tidak berdosa. Akan tetapi harus mengulangi hajinya di tahun berikutnya. Kemudian pada saat itu dia harus membayar dam yang sangat besar karena keluar dari proses ihram, proses haji. Sedangkan orang tua kan gitu. Nuju zaman abdi wae kapupur. Beberapa kali orang tuanya eta demensia teh hilang ingatan. Tahun kemarin malah ada jamaah yang meninggalnya karena kanker payudara, sakit, kemudian sampai meninggalnya. Nah, dengan sakitnya pun akhirnya dibawa ke rumah sakit. Pas waktu wukuf akhirnya tidak bisa mengikuti wukuf karena di ICU. Disapari wukufkeun karena di ICU. Tidak sadar. Kan salah satu persyaratan wukuf di Arafah itu, walaupun sedang sakit itu tidak boleh hilang akal. Artinya dia harus sadar. Jadi ku ambulan dilewatin hukul ge teu naon, yang penting dia sadar. Tapi kalau hilang ingatannya, hilang kesadarannya, maka tidak masuk kriteria itu. Nah, otomatis batal, tidak mungkin diwukuf, tidak melakukan jumroh dan sebagainya. Nah, akhirnya oleh tim kesehatan otomatis diberikan tindakan yang otomatis bisa mengakibatkan dia keluar dari ihramnya. Jika dia tidak berniat istirot pada saat itu, pada saat memulai hajinya, maka dia dibebankan untuk membayar dam. Kemudian para ahli warisnya harus mengkodok, harus mengganti haji si almarhum tersebut. Kan berat. Nah, itulah perlunya kita mengikuti manasik haji. Insya Allah pada saatnya tentang mikot dan niat di mikot akan kami jelaskan. Gitu. Di waktunya, ini mah hanya sekilas saja. Jadi yang pertama ialah niat ihram di mikot. Tentu jika melewati ini ada konsekuensinya, termasuk apakah ini bisa ditinggalkan atau tidak dilakukan. Bisa bagi orang yang memenuhi kriteria, karena nanti di bab dam akan dijelaskan damnya apa. Dam itu, denda itu tidak sama. Dari mulai terkecil, termurah memberikan sedekah 1 mud kepada fakir miskin di tanah haram, sampai terbesar itu ialah menyembelih hewan kurban anu besar, sanes domba deui unta atau sapi. Untuk 1 orang kurban makan sapi unta 7 orang. Itu yang terbesar. Yang paling besar berkewajiban untuk mengulang ibadah haji, itu dendanya. Ada nanti dijelaskan. Jadi melewati mikot atau berniat ihram tidak di mikot. Sewaktu kita di mikot, kita tidak berniat, kita tidak sadar karena ngadon selfiean, foto-fotoan, batur niat, kurang mah terpukau dengan keindahan tempat tersebut. Misalkan di Bir Ali, saya masjid teh cetrek, batur niat kurang henteu naik kana bus beuleung ari tengah perjalanan, ari eueuh tadi ka mana? Abi tos moto itu ceuan. Atuh eueuh teh teu niat naon? Niat haji, niat ihram. Loh, tuh di perjalanan. Nah, nanti itu masuk ke mana akan dibahas nanti di waktunya akan dibahas. Ayeuna mah sekilas saja dulu ya. Nah, jadi yang pertama niat ihram di mikot ya. Yang kedua, wajib haji itu ialah mabit di Muzdalifah. Sama, nanti mabit di Muzdalifah akan dijelaskan di bab khusus, termasuk amalan-amalannya atau bacaannya atau kaifiatnya apa saja yang kita lakukan selama di Muzdalifah. Di Muzdalifah itu kita akan melaksanakan mabit. Mabit itu ialah malam bina iman dan takwa. Zaman ayeuna makan gitu, disingkat-singkat. Ayah cenah, cece teh nanti malam mau sama Pak Ustadz ada kegiatan apa? Kegiatan mabit. Mabit. Kan mabit mah kudu di Muzdalifah, di Mina. Kok bisa di masjid? Ya mabit itu singkatan. Malam bina iman dan takwa. Oh, gitu. Jadi zaman sekarang mah disingkat-singkat gitu. Nah, mabit itu artinya bermalam. Jadi kita akan bermalam di Muzdalifah. Pada tanggal berapa? Pada malam tanggal 10. Di Indonesia menuju takbiran,
kita di sana akan camping. Karena dari tanggal 9 orang tos camping di Arafah, ya, wukuf di Arafah. Kemudian malamnya kita mabit di Muzdalifah, bergeser kali. Jadi camping capek lah, dicacak difasilitasi capek, apalagi zaman dulu kita membayangkannya Kanjeng Rasul tidak difasilitasi gitu, dengan berkendaraan ala kadarnya. Aduh, masya Allah. Kalau sekarang di Arafah itu seperti tidak jauh dengan Indonesia atau seger tatangkalan, banyak pohon rindang. Kalau zaman dulu kan negeri Mekah itu terkenal tandusnya. Bagaimana tidak tandus, yang di bawah itu pasir dan batu. Pasir itu hanya berapa, paling 3 jengkal, 4 jengkal lah, setengah meter atau 1 meter. Ke bawahnya itu setelah pasir batu, Bapak Ibu sekalian, bukan tanah, batu ngejeletruk. Makanya makam-makam di sana pas digali itu seperti naon, seperti pahatan gitu ya, seperti coran, karena memang batu nggak bongkar nanti gitu. Nah, kita akan bermalam di Muzdalifah pada malam tanggal 10. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut terkait mabit di Muzdalifah. Cuman sekarang mah harus kita ketahui bahwa mabit di Muzdalifah itu ialah bermalam sebentar. Di Muzdalifah kita berada di tengah-tengah ribuan orang, jutaan orang berada di tempat yang sama, beralaskan tanah, beratapkan langit. Jadi di Muzdalifah tidak ada tenda, ya. Kalau di Arafah kita berada di tenda. Di Mina kita menempati tenda. Di Mina lebih representatif lagi karena tenda semi permanen. Kalau di Arafah tendanya tenda biasa. Kalau di Muzdalifah tendanya adalah langit, langsung kita ke langit, hadap tanah. Jadi kalau kita tidak membawa sejadah atau samak, ya di atas tanah kita gitu. Jadi seperti itu mabit di Muzdalifah. Waktunya berapa lama? Tidak lama, hanya sekedar bermalam, mungkul melewati malam saja kalau menurut syariat. Tapi waktu yang akan kita lakukan di sana paling sekitar 2 jam, 3 jam, atau paling lama 4 jam sampai menunggu bis jemputan sambil ngareureut non reureuh gitu lah, melepas lelah karena perpindahan. Aduh, udah antri naon ge Ibu. Jangan berpikir bahwa kalau kita berangkatnya tinggal berangkat, bis sudah ada di depan kita naik. Enggak, antri naik bisnya juga. Satu kloter itu jumlahnya 450 orang. Satu kloter. Satu maktab itu bisa lebih dari 10 kloter. Satu komplek tenda, misalkan di Mina atau di Arafah atau di Muzdalifah, itu biasanya bukan hanya satu maktab, campuran dari sekian maktab, per muasasah. Jadi untuk masuk ke mobil eta antrina luar biasa. Nanti ada videonya, bisa dicek, bisa dilihat dari video-video yang ada di KBIH An-Nur Cimahi TV. Dina praktek manasik, dina pelaksanaan ibadah haji, kegiatan di Arafah dan sebagainya, itu antriannya bisa di. Makanya PBNU pada tahun kemarin mengusulkan adanya skema murur, metode murur khusus untuk jamaah lansia dan resiko tinggi, dan alhamdulillah itu berhasil. Orang-orang yang sudah tua dan orang-orang yang sakit itu didahulukan memakai kendaraan khusus untuk mereka, antriannya berbeda, dan kemudian mereka tidak turun di Muzdalifah, hanya sekedar dilewatkan, melewati malam, kembali lagi ke Mina, dan alhamdulillah itu berhasil karena mengurangi jumlah jamaah yang harus antri, gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian mabit di Muzdalifah. Kemudian yang ketiga ialah mabit di Mina. Ini wajib haji, tidak bisa ditinggalkan. Mabit seperti halnya di Muzdalifah, di Mina itu kita harus bermalam. Perbedaannya, kalau mabit di Muzdalifah itu hanya sebentar, hanya sekedar kalau bermalam tiamah bermalam nanti pemodohan dan tentiasa naon, tentiasa tidur, dasa kedap, cuman sebentar. Tapi kalau di Mina kita akan menginap beberapa hari.
Kita datang ke Mina pada tanggal 10 subuh, tanggal 10 Lebaran Haji di Indonesia. Pada tanggal 10 subuh, dari situ kita sudah tinggal diam di Mina, mabit di Mina, menyimpan seluruh pakaian dan seluruh bawaan itu di tengah Mina. 10, 11, 12, paling sedikit berarti 3 hari kita menginap di Mina. Jika kita napar sani berarti bertambah 1 malam lagi sampai tanggal 13, berarti 4 hari di Mina. Jadi kalau di Muzdalifah hanya beberapa jam, kalau di Mina kita 3 hari atau 4 hari. 3 hari napar awal, 4 hari napar sani. Apa itu napar awal, napar sani? Nanti akan dijelaskan di dalam bab melempar jumroh. Setelah melempar jumroh di bab mabit di Mina gitunya. Jadi akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi sudah 3 dah, niat ihram di mikot, mabit di Muzdalifah, yang ketiga mabit di Mina. Itu wajib haji, tidak bisa ditinggalkan. Kemudian selanjutnya yang keempat, melempar jumroh. Apa itu jumroh? Jumroh itu tiang. Melempar jumroh itu melempar tiang. Jadi bukan melempar setan. Berbeda. Jika melempar setan, otomatis bacaannya beda. Kudu makin nafsu meledong lagi. Ini melempar tiang hanya menjalankan ritual. Maka doanya juga berbeda. Bismillahi Allahu Akbar rojman li syayatin waridon lirrahman. Orang Indonesia sok aneh-aneh wae. Kau mau di lembur mah, apalagi yang manasikna kadang-kadang teu. Pas di itu teh karena cepa Ustad oge lempar jumroh itu adalah kita melempar setan. Maka lain babacaan, tapi bahasa kon binatang keluar. Siok, wow, bahasa teh. Padahal mah eta mah tiang, eta mah tembok. Gitu. Bahasa keluar karena memang dipikir mungkin mendalami aktingnya itu sangat mendalami peran. Aduh di balik dong teh setan. Kemudian merasakan bahwa orang teh asa baheula asa menjadi naon Nabi Ibrahim keur maledogan setan gitu. Sehingga nafsu wah segala bahasa orang mana juga orang Sunda ada bahasana. Memang bakal kadang nu hari itu. Kemudian anu dibaledogeun ge sanes batu deui senal. Saking nafsu mun senal eta dibaledogeun. Macam-macamnya orang Indonesia. Jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, wajib haji yang keempat itu ialah melempar jumroh. Jumroh itu ada 3. Yang pertama ula, yang kedua wusto, yang ketiga akobah. Nanti akan dijelaskan dalam bab melempar jumroh. Akan tetapi sekilas saja bahwa yang keempat itu melempar jumroh akobah saja. Pada tanggal berapa? Tanggal 10. Jadi setelah mabit di Muzdalifah, Bapak Ibu sekalian akan diangkut menuju Mina. Pada malam sampai subuhnya, berarti pagi hari udah ada di Mina. Setelah sampai di Mina, kita menyimpan seluruh barang bawaan kita. Setelah itu kita jalan lagi, jalan kaki menuju jumroh akobah, melewati jumroh ula, melewati jumroh wusta, dilangkung ke orang teh. Nah, bagi yang tidak mengikuti manasik mah kadang-kadang melempar jumroh ula. Padahal pasti orang hanya lewat saja, tapi sok aya meninggalnya punya. Sok aya hiji-hijian jamaah teh. Allahu Akbar. Aneh batur kan ai jalan kita aja. Orang pada ke sana, ieu jeung celing tiluan opatan 10 orang. Padahal itu jumroh ula. Dilewat saja. Rupanya bangunannya sama. Yang berbeda adalah jaraknya. Jumroh ula ngalangkung kita lewati, jumroh wusta kita lewati, jumroh akobah, jumroh nu terakhir di situ kita melempar. Khusus tanggal 10. Ini wajib haji yang terpisah dari wajib haji selanjutnya yang nomor 5, melempar ketiga jumroh. Tapi di luaran berangkat startnya dari mana? Dari Mina juga. Pada tanggal berapa? Tanggal 11, 12 napar awal, 11, 12, 13 napar sani.
ya Hijriah ya, Hijriah 11, 12, 13 bulan haji Dzulhijjah gitu ya, bulan Hijriah. Nah, nomor 5 dan nomor 4 seolah-olah seperti sama, padahal kewajiban yang berbeda sebab dilakukan di waktu yang berbeda serta dilakukan di tempat yang tidak sama. Karena pada tanggal 10 itu melaksanakan wajib haji yang keempat saja. Baru pada tanggal 11, 12 atau beserta 13 melempar ketiganya. Baru tah di hari itu mah nuula di baledog 7 kali. Kemudian iya 7 kali, berarti 7 lemparan. Kemudian pindah ke wusto, setelah itu pindah ke kubro. Jadi jumroh akobah itu disebutnya jumroh kubro di sana mah. Akobah itu tanyakan karena posisinya berada ditanyakan. Jadi kadang yang menyebut akobah itu hanya kita. Di sana namanya jumroh ula, wusto, kubro, jumroh utama lah terbesar gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam hal melempar jumroh ini, batunya dari mana? Batunya kita ambil sewaktu mabit di Muzdalifah. Jadi kegiatan kita di Muzdalifah itu ialah di samping istirahat nyamilarian batu, ibu-ibu masih naik istirahat, pamilarian batu bapak-bapak. Pamilarian batu aralit, batu koral, sampai sebatu belegedegan gitu nya. Dari maledog setan keberat-berat. Batu kecil nanti disediakan. Malahan bagi lansia yang mengikuti program murur itu disediakan oleh muasasa, oleh maktab akan diberikan gitu. Nah, bagi yang tidak mengikuti maka mulungan teh di Muzdalifah. Pada tahun haji kemarin itu diwacanakan untuk haji berikutnya akan kita usahakan batu itu kita disediakan ku maktab sampai genggak kan waktu itu pembimbing waktu haji kemarin haji Fauzul sama Hikam yang menjadi pembimbing GKBH Anur teh Hilal. Oh berarti di zaman Hikam mah sebelumnya ya. Nah itu pernah dirapatkan bahwa maktab akan memfasilitasi, maksudnya memberikan pelayanan kepada jamaah berupa pemberian batu. Jadi batu nate mau terkedah mulungan sudah disediakan gitu. Sampai video call kumaha hukumna upaya batu teu Muzdalifah cek bebas wae ari batu mah cenah di mana wae bade nyenak diberi kieu oge teu nanaon ari batu nama gitu. Batu itu tidak harus di Muzdalifah, akan tetapi kalau ngukur karena sunnah Nabi ya mending di Muzdalifah sunnah nama. Akan tetapi tidak diwajibkan harus batu dari situ karena terbatas. Teu nanaon di Indonesia oke. Bisi gitu ibu badai anak eta ari teu dipegat ku imigrasi mah ibu nanaon nyanak batu abdi hoyong kabarokahan. Ieu teh anu dibagi batu anu badai dianggo ngecor bumi abdi. Sugan wae kabarokahan di cenah kampung. Sok aya kitu aya ibu. Sok aya rupi-rupi macam-macam. Dugi ka nya mah intermezzo ngobrol. Dugi ka aya jamaah anu nyanak ieu nyanak acuk dinas. Nyenak acuk dinas sabaraha setel acuk dinas anjeunna damel ASN dicanakan itu dilap-lapkeun kan Ka'bah hoyong kabarokahan supados abdi teh di pada melatih lancar cenah dunungan atasan abdi teh teu ngewa kada ka abdi teh judes atasan eta teh sugan we rupa-rupa. Jadi warga Indonesia mah macam-macam mangga eta berdasarkan keyakinan masing-masing mangga, yang penting hati kita teu kengeh mengkol bahwa hanya Allah yang memberikan kemanfaatan dan kemudaratan kepada hambanya, kepada makhluknya. Sadayana salianti Allah eta teh makhluk kullu ma siwallah fahuwa makhlukun. Setiap salianti Allah, setiap perkara itu adalah makhluk. Ka'bah makhluk sanes, makhluk. Hajar Aswad makhluk. Sampai Sayyidina Umar mah pernah sanes nyarekan atulah naonnya pernah
pernah nyarios ke Hajar Aswad. Jika saja aku tidak melihat Rasul menciummu, sanggeuk kuring kudu nyium maneh ke Hajar Aswad. Kenapa aku menciummu? Karena Rasul menciummu kamu. Artinya karena aku mengikuti syariat yang diajarkan oleh Rasul. Lamun lain karena Rasul mencium mah moal kuring teh moal nyium maneh namanya batu biasa kan gitu. Kamu itu adalah batu. Tidak bisa bergerak, tidak bisa hidup acan. Akan tetapi karena aku diperintahkan oleh Rasul untuk mengikuti manasiknya, huduannya manasikakum, ya aku cium. Begitupun dengan Ka'bah. Ka'bah berbeda dengan bangunan yang lain, berbeda. Akan tetapi bedanya itu karena apa? Karena syariat. Wujud Ka'bahnya sama, batunya tidak luar biasa, sama. Malahan ayeuna gunung nanti sudah tidak ada. Dulu ada Jabal Ka'bah. Jabal Ka'bah itu ialah gunung yang mana Nabi Ibrahim mengambil batunya itu untuk dibangun Ka'bah. Jadi Ka'bah teh batu nanti di gunung Jabal Ka'bah. Ayeuna mah tos teu aya di aku jalan, dipapas. Tinggal sekedik deui tadi potong gitu. Kemudian Jabal Abi Qubais itu sekarang sudah menjadi istana raja, tempat peristirahatan raja, umum raja ke Mekah. Sudah tidak ada. Jabal Abi Qubais eta teh gunung bersejarah. Nabi Ibrahim memanggil seluruh umat manusia turunanana sadayana dipanggil untuk berhaji itu kan di luhureun Jabal Abi Qubais. Dan banyak sejarah-sejarah lain. Tos teu aya ayeuna mah, tinggal sejarah. Ku pemerintah atau ku kerajaan Saudi, tempat-tempat bersejarah itu hampir habis jika tidak didemo oleh para ulama sedunia. Salah satunya oleh Mbah Hasyim Asy'ari, Kyai Wahab Hasbullah, melalui Nahdlatul Ulamanya. Moal tersisa seep. Makam Nabi pun waktu itu akan direlokasi. Kenapa pada saat itu para ulama sedunia, salah satunya Nahdlatul Ulama protes kan itu karena ada dua hal. Yang pertama pemusnahan atau penghilangan makam Ibrahim. Yang kedua relokasi atau pemindahan makam Nabi. Makam Nabi akan dipindahkan kemana? Ke Baqi. Karena menurut keyakinan Wahabi makam itu tidak boleh ada bangunannya. Sedangkan jika dipakai perluasan Masjid Nabawi karena kebutuhan untuk jamaah supaya bisa masuk ke Masjid Nabawi, otomatis makam Nabi harus dipindahkan, tidak boleh ada bangunannya. Keyakinan mereka. Allah melaknat ahli kubur beserta keluarganya jika makamnya itu memakai bangunan. Itu keyakinan Wahabi. Nabi oke pada dialihkan, kan eta miris. Akhirnya lobby dan berhasil disisakan yang terlihat sekarang. Makam Ibrahim masih aya, tapi nabi diayakeun karena ngahalangan tawaf, cenah gitu. Makam Ibrahim teh. Terus makam Nabi Muhammad tetap dilestarikan, tidak dirubah-rubah. Renovasi terakhir itu adalah renovasi pada zaman kekhalifahan Ottoman Utsmani Turki. Terakhir teh sampai sekarang tidak disentuh-sentuh. Karena bukan hanya menyentuh tadi namun ditiadakan tadi nama. Padahal aduh masya Allah makam Nabi matu gitu. Nah oleh karena itu memang tempat-tempat bersejarah, situs-situs bersejarah di sana itu sangat mahal. Kalau kita meyakini bahwa peradaban itu dibangun di atas sejarah, sanajan kita sanajan realitana itu bertentangan dengan apa yang kita yakini sekarang. Misalkan urang teh kudu narimakeun karhun-karhun urang teh baheula teh agama Hindu, tarima we. Sebelum masuk Islam Nusantara teh agamanya apa? Hindu. Terima saja. Oh berarti nini aki urang bahula agama teh Hindu, tarimakeun. Tempat-tempat sejarahna dihilangkan ke urang enggak, maka teh Candi Borobudur, Candi Prambanan kita pelihara. Karena apa? Karena kita bisa mengenal diri kita itu peradaban manusia, peradaban kita berkat sejarah. Tatkala situs sejarah itu hilang, maka identitasnya hilang. Dulu ada Masjid Kucing, Masjid Abu Hurairah, teu aya nama.
Jadi kalau haji, pernah berhaji zaman dulu itu akan kaya terhadap sejarah. Zaman ayeuna makan teu aya paribasa, belanja di pasar seng teu aya zaman ayeuna mah. Moal kealaman, zaman dulu mah belanja pasar seng gitu, berkesan. Banyak di pasar seng teh, masjid-masjid banyak. Anu di Madinah anu tersisa teh Masjid Gomamahnya, Masjid Sayyidina Ali, Masjid Abu Bakar, kemudian anu tersisa kita di lingkungan Masjid Nabawi, kemudian Sakifah Bani Saidah. Nah itu terus diratakeun di tanah kita oke. Duka bade dibangun hotel, duka naon dinya teh. Padahal Sakifah Bani Saidah itu adalah tempat bersejarah. Jika pemerintah Indonesia anu ngurusna, jika aya di Indonesia, mungkin di situ dibangun monumen atau situs menandakan bahwa ini adalah tempat sejarah. Di Saudi manteu. Sakifah Bani Saidah sekarang sudah dibenteng ku benteng seng, seolah-olah mau dibangun proyek juga nama. Padahal itu tempat bersejarah, di mana pada saat itu terjadi pergolakan pertama di kalangan umat Islam. Dan Sayyidina Abu Bakar tampil untuk mempersatukan mereka. Nabi Muhammad ngaturkeun di saat yang bersamaan keluarga menuju ngurus jenazah mulia Nabi Muhammad, para sahabat badena ribut dukdek di Sakifah Bani Saidah teh saha nu gaganti Nabi Muhammad pikeun jadi pamimpin di Sakifah Bani Saidah. Tampilna Sayyidina Abu Bakar sumping kadinya menyelamatkan dan mempersatukan mereka anu tadi nu kudu berperang. Antara Ansor wae bakal berperang karena kembali ke baheula, kembali ke zaman jahiliyah, kesukuan ashabiah teh tinggi, kesukuan teh kuring ti suku anu, pemimpin teh kudu ti suku anu. Belum dengan muhajirin. Di antara muhajirin oke rame, ieu kudu kalangan dari Bani Hashim, oh itu kudu nu penting muhajirin. Tampil Sayyidina Abu Bakar mempersatukan mereka kan gitu. Tah tempat-tempat eta teh hampir teu aya. Yang ada apa? Yang ada teh paling pasar korma. Anu teh aya di dituna we. Pasar korma, ada pasar korma teu sunat-sunat acan atuh ngajeng ka pasar korma mah. Teu sunat-sunat acan ka kebon korma teu sunat-sunat acan. Tapi karena melihat devisa pergolakan uang di situ, pemerintah Saudi menggalakkan di piknik nanti ke mana? Ke pasar korma. Sampai nanti Bapak Ibu sekalian akan berkunjung ke 2 atau 3 kebun korma. Padahal hiji ge cukup bari kebun korma napa kebun korma. Sampai 3 nata. Tapi berkunjung ke tempat-tempat anu dulu na bersejarah digebah-gebah. Saka teh urang teh berbuat musyrik. Padahal kita bukan berbuat musyrik, kita tetap minta sama Allah. Akan tetapi kita teh ingin merasakan di tempat ini dahulu tempat dilahirkannya Nabi. Ayeuna jadi bangunan anu disebut perpustakaan, maktabah. Bari maktabahna maktabah biasa, tidak ada hal yang luar biasa. Padahal tempat ini dan tempat di urang teh sangat berbeda. Berbeda naon? Di tempat di urang mah tempat dilahirkeun Haji Nurul. Di tempat itu mah dilahirkeun anak Junjunan, tempat dilahirkeun anak Nabi Muhammad. Berbeda. Tapi bagi orang Arab digebah-gebah. Dugi ka kantos abdi nyanak jamaah. Teu watun dugi ka ngaos sholawat mah ata Nabi. Batur mah aya nyanak barjanji, ngaos barjanji di dinya orang Pakistan mah digebah-gebah. Dicarekan digebah-gebah. Ari abdi mah ngan dia tahukul bahwa kenaon maneh cenah gitu. Jika Muhammad dilahirkan di rumah sakit itu, apakah kamu akan menyembah itu? Cenah kan gitu. Jadi inti nama ieu teh sarua jeung tempat lain di muka bumi eueuh bedana. Mun Nabi Muhammad dilahirkan di rumah sakit itu, apakah maneh yang bakal nyembah itu? Udah kuring malah nyembah atuh teh. Nyembah mah tetep ka Allah. Gitu. Bakal digebah-gebah. Apalagi jika kita berdoa. Sakana berdoa teh minta ka eta gitu. Makam Nabi kita dari kejauhan berdoa. Padahal ngadoakeun ka Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah kan gitu. Ngadoa mah ka Allah kan tetep, tapi ucapan salam ka Kanjeng Nabi. Di sakana teh urang teh nyembah Nabi Muhammad. Diulah-ulah. Fa wali wajhaka syatrul masjidil haram. Malika Ka'bah, ulah malika makam. Dicarekan. Jadi Masya Allah. Dan itu harus kita terima karena realitana penguasa
tanah haram, dua tanah haram, ya Saudi Arabia yang bermadhab Wahabi, yang sangat ketat dalam hal peribadahan. Oleh karena itu kita harus bisa beradaptasi dengan berbagai aturan. Mun bade ngalanggarnya nyumput-nyumput tong nyirikeun, karena upami nyirikeun berdampaknya bukan hanya jamaah itu sendiri, berdampak juga kanaon ka pemerintah Indonesia. Pernah beberapa kali sampai ke pemerintah Saudi itu melarang penggunaan itu spanduk. Upami dipoto teh kayak spanduk. Dan upami dipoto kada engal dipoto ulah rame, kada di urang dipoto heula. Wah, kabur digebah-gebah. Pokoknya set gitu lah. Satu acan ieu mah. Jadi pemerintah Saudi sangat sensitif terhadap kumpulan-kumpulan orang. Karena kalau kumpulan-kumpulan orang itu lebih dari 3 orang berkumpul dan sedikit lama dianggap nate urang teh ngalaksanakeun pamusyrikan, membuat perbuatan-perbuatan musyrik. Nah, itu harus diantisipasi. Insya Allah kalau beserta pembimbing nanti disiasati, akan tetapi jika tidak beserta pembimbing artinya menuju ameng gitunya, nah itu harus disiasati lah, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Kita harus beradaptasi dengan hukum di sana karena kita tamu. Upami tamu otomatis kumaha pribumi digebah-gebah, ditori-tori, diyalah-yalah, kacang, kalem atuh, orang teh sarang keuli, kacang we. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang keenam wajib haji nih adalah tawaf wada. Apa tawaf wada? Tawaf wada adalah tawaf perpisahan. Tawaf perpisahan terhadap Ka'bah sewaktu kita mau meninggalkan tanah haram, sewaktu kita mau meninggalkan kota suci Makkah, maka kita diharuskan hukumnya wajib untuk tawaf wada dulu. Hatta orang yang sedang berhalangan seperti wanita yang sedang haid itu harus melaksanakan tawaf wada menunggu sampai wanita tersebut suci bersih, saking wajibnya tawaf wada. Nah, jika setelah tawaf wada yang namanya perpisahan, kan dalam peribahasa Indonesia itu ada peribahasa begini, datang katingali tarang, pulang katingali punduk. Datang itu harus permisi, pulang juga harus permisi. Datang kita ke sana tentu melakukan tawaf. Kalau bukan haji tamatu berarti tawafnya tawaf kudum, ya. Tawaf kudum itu seperti sholat tahiyatul masjid kalau di masjid mah. Hukumnya sebagai sholat tahiyatul masjid, tapi karena kita mendatangi Ka'bah maka tawaf kudum, ya. Nah, pulangnya mau meninggalkan kota Makkah kita tawaf wada. Tawaf wada hukumnya wajib, harus dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari ke-6 ini hukumnya wajib. Akan tetapi bisa diganti enggak? Bisa, tatkala kita mempunyai udzur syar'i. Seperti yang sedang sakit atau sudah lanjut usia. Misalkan, ibu mah itu melontar. Kengeng. Upami ibu tos sepuh, dikhawatirkan upami memaksakan diri pilih kumaonam. Tapi ya langgung saya ada sakalimah ke alaman supaya saya dongengkeun ka incuk nya sakalimah itu kan tiga kali ya 10 11 12 apa awal sakalimah kantos sekali, jangan sampai entong teu bisa. Tapi melihat situasi dan kondisi, akan tetapi bagi yang lansia atau yang sedang sakit parah maka boleh diganti oleh orang lain. Tentu itu gratis, karena diburuhan dah capek. Walaupun itu teman kita, ada babaturan, ada tetangga, ngawakilakeun urang ieu. Buruhan karunya capek, jalan kaki nage berkilo-kilo pulang pergi jadi puluh kilo dari buruhan acan mah gitu. Nah, bisa diganti dan bisa juga membayar dam, misalkan tidak mabit di Muzdalifah, tidak mabit di Mina. Mina hitungannya karena itu harus 3 hari atau 3 malam. Hitungannya jika terlewat 1 malam maka sama dengan melewati seluruhnya karena satu kesatuan. Harus salah satu contoh mungkin nanti dibahas di bab tentang mabit di Mina. Banyak kasus seperti itu. Orang keluar dari Mina
misalkan melempar jumroh, setelah melempar jumroh hoyong jalan-jalan. Misalkan seperti karena kan Mina itu dekat ke daerah perkotaan. Di perkotaan kota Mekah itu sangat dekat dengan Mina. Jalan-jalan ke mall, lain-lain, ke tempat pembelanjaan, supermarket. Kemudian dia lupa untuk tidak segera kembali karena batasannya sebelum maghrib dia harus ada di Mina. Sebelum maghrib, sebelum suruh panon poe, dia harus ada di Mina walaupun tidak ada di tendanya. Yang penting ada di wilayah Mina. Orang suka lupa pada tanggal 12 atau 11 di pertengahan itu, cuek we, ameng kamina tengah wengi we. Nah, kita harus dap. Jadi satu hari dari 3 hari itu adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Berbeda dengan di Muzdalifah, karena di Muzdalifah mah satu kali ya sekali, tapi di Mina makan 3 hari, otomatis ketiganya itu adalah satu kesatuan. Begitupun dengan melempar jumroh, melempar 3 jumroh tanggal 11, 12, 13, itu pun satu kesatuan. Pada digentosan ku mayardam atau mau menyewa orang lain untuk menggantikannya, terserah. Mayardam lebih mahal, mending nyewa orang lain untuk melaksanakan melempar jumroh. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu sekalian, ini harus dikerjakan. Tidak ada hal-hal yang bersifat urgen, jangan ditinggalkan.